Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KPI, kembali lagi bersama saya Uliana Umifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke, Bincang Pagi kali ini sudah memasuki edisi ke-168 dengan tema Mahasiswa KPI dan Tantangan Komunikasi di Zaman Digital. Nah, pastinya obrolan kali ini seru banget teman-teman karena hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial karena beliau adalah seorang mahasiswa KPI juga sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi KPI. Nah, udah double peran ya dan juga pastinya double pengalaman. Jadi langsung aja yuk kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Mas Ahmad Nur Fakhri Zakaria. Halo Mbak Uli. Halo, gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang masih baik-baik saja. Alhamdulillah Besok ya. kita masih berperang dengan UAS. Oh iya, sekarang lagi masa-masanya UAS ya Mas ya? Iya, benar sekali Mbak Uli. Tadi ada jadwal UAS nggak Mas? Alhamdulillah hari ini ada 2 malah sampai 4 jadwal kita. Dan bisa menyempatkan untuk hadir ke sini nih. Terima kasih banyak loh Mas Fahri atas kehadirannya. Sama-sama Mbak Uli dan teman-teman semua. Oke, kita langsung bahas ya Mas ya. Ini kita mulai dari awal dulu nih. Sebenarnya Prodi KPI itu belajar tentang apa aja sih? Nah, untuk teman-teman semua, untuk sobat-sobat KPI atau teman-teman SMA maupun SD sederajat yang mau ingin bertanya-tanya ya tentang KPI, di mana KPI ini adalah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di mana di sini kita belajar tentang broadcasting, tentang perfilman, juga tentang jurnalistik, yang kedua juga public speaking gitu. Jadi ada 4 ya Mas ya? Iya. Nah, kalau Mas Fahri itu lebih cenderung dan lebih fokusnya ke arah mana nih? Nah, kalau dari aku sendiri sih aslinya saya lebih suka di jurnalistik, Mbak. Jurnalistik. Itu karena entah kenapa di situ kayaknya nulis itu enak ya gini, bisa dikenang untuk besok. Kayaknya aku fokus di ini aja lah. Kan enggak mungkin kita 4 ini kita fokus semua dong. Iya, Pasti salah satunya. dia pusing nanti. Betul. Nah, dulu awal milih KPI kenapa Mas? Kenapa nggak jurusan lain aja? Untuk kenapa aku memilih program studi KPI ini, kalau yang aku lihat ini ya, KPI ini berhasil menggabungkan komunikasi yang modern dan juga nilai-nilai keislaman. Jadi di sini aku rasa mendapatkan 2 ilmu, yaitu kita hablum minan nas dan juga hablum minallah, kepada Allah. Gitu. Seperti itu. Seperti itu ya Mas ya. Iya. Nah, waktu pertama kali masuk KPI, itu Mas Fahri itu udah punya skill awal atau masuk KPI mulai dari nol? Nah, kalau ini aku jujur masih nol banget Mbak Mona. Jujur aku masih nol tentang apa itu jurnalistik, ya paling tahu sedikit demi sedikit aja lah. Tapi aku yakin mungkin aku di sini berhasil menemukan ternyata aku bisa di sini gitu. Mungkin semoga sih skill-skill yang ada di program studi KPI ini bisa aku kuasai, seperti itu harapanku dulu. Jadi ya udah modal nekat aja kita di situ. Masuk dan nekat, masuk, semoga cita-cita yang ada di sini sih bisalah aku kuasai seperti itu aja sih. Seperti itu. Kalau sebelumnya Mas Fahri sekolah di mana nih Mas? Nah, sebelumnya aku aslinya ini tidak kurang linear ya. Kenapa? Karena aku dulu MTS kan di MTS. Jadi pas SLTA-nya aku di MA, Madrasah Aliyah. Jadi tidak ada belajar tentang komunikasi sih, broadcasting, tentang perfilman, tentang otak-atik kamera lah dan sebagainya, itu aku belum belajar gitu. Ya yang masih menyangkut sih di dunia Islamnya ya, karena kan kita ada Islamnya di KPI. Gitu sih, Pak. Kenapa nggak milih PAI Mas, tapi malah milih KPI? Nah itu, menurutku kalau PAI gini Mbak, kalau dari aku ya sebelumnya mohon maaf. Kalau di PAI ini kan kita akan menjadi guru ya, ini kan SPD. Jadi kemungkinan besar menurutku pandanganku saat itu, ya udah kalau jadi gelar sarjana pendidikan, ya udah jadi pendidik lah kan seperti itu. Kalau melihat di KPI, kayaknya
gelarnya kan esos ya. Iya, SOS. Nah itu menurutku lebih luas. Bisa jadi guru, bisa. Kemudian seumpama jadi entah jurnalis dan sebagainya juga bisa. Menurutku peluangnya lebih luas. Oh, berarti peluang komunikasi penyiaran Islami luas ya Iya, teman-teman. menurutku seperti itu. Oke. Nah, selama masa kuliah nih Mas, di KPI Mas sudah semester berapa ini? Nah, alhamdulillah kita sudah semester 3. Nah, Mau OTW semester 4. mau semester 4 ya, karena lagi UAS ya Mas ya. Iya. Nah, selama ini skill apa sih yang paling mulai kerasa? Tapi jawabannya ditahan dulu ya Mas ya, kita mau jeda dulu. Untuk sobat Oke. KPI, jangan di mana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Semua hal yang tidak kita perlukan, mulai dari karangan bunga yang terpakai, mulai dari bawis makanan, sampai dengan daster juga dibuang ke sini. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah, yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu kali kita bersih. Kembali lagi bersama saya Uliana Umifa dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke Mas Fahri, melanjutin perbincangan kita tadi ya. Selama masa kuliah di KPI, skill apa sih yang udah mulai kerasa kebentuk? Kalau skill sendiri yang aku rasakan ya teman buat informasi buat teman-teman juga, kalau kita dari awal semester 1 yang aku rasakan itu kita mulai di Sekoki ya. Sekoki yang namanya kita harus belajar berpublic speaking. Kita harus berani ngomong di depan seperti itu, Kak.
Kemudian ya skill menulis kita juga sudah mulai diasah sejak semester 1. Mulai dari kita menulis berita dan sebagainya itu. Gitu, Mbak. Gitu. Kalau tantangan menjadi anak komunikasi ini apa aja Mas di zaman era digital ini? Kalau tantangan sendiri ya dalam kita sebagai anak komunikasi menurutku kita tidak jauh dengan yang namanya informasi ya. Mulai saat ini yang kita rasakan informasi itu cepat untuk disebarluaskan ya, cepat viral ya. Betul. Namun penyerapannya itu secara dangkal. Jadi orang itu hanya sebagai mendengar lintas itu aja, Mbak. Kurang tahu apa itu namanya apa informasi itu kurang Benar atau dalam. enggak, atau Iya. hoax atau enggak. Nah, dalam hal ini, perannya mahasiswa KPI itu gimana Mas dalam menanggapi hoax dan misinformasi di era digital? Nah, sebagai mahasiswa KPI, pesan saya sih kita itu sebagai mahasiswa ya harus sebagai penyaring, kemudian sebagai penjernih informasi ya. Jadi sebelum berita itu disebarluaskan, sebagai mahasiswa KPI khususnya kita harus menyaring terlebih dahulu, kita memberikan klarifikasi, cek faktanya terlebih dahulu, kemudian kita sampaikan. Jadi sebisa mungkin teman-teman KPI ini bukan hanya sebagai penyebar tapi tidak tahu sebenarnya ini apa sih intinya kan, seperti itu. Berarti dikulik dulu ya Mas, jangan langsung menangkap informasi Benar. itu ya Mas ya. Karena banyak saat ini Mbak kasus-kasus penipuan dan Betul. sebagainya. Oke. Nah Mas, aku mau ngebahas sedikit tentang lulusnya KPI nanti tuh mau jadi apa gitu ya Mas ya. Nah sebenarnya KPI ini kerjanya nanti di bidang apa aja sih Mas? Sebenarnya gini sih Mbak, kita kuliah itu kita ibaratkan sebuah mangkok yang kosong ya. Dimana mangkok yang kosong ini mau kita isi entah itu bakso, entah itu cilok dan sebagainya, mie ayam lah. Itu kan tergantung kita yang kita usahakan ya, seperti itu. Jadi cuman yang perlu kita garis bawahi di KPI ini kan banyak sekali peluang kerjanya ya, mulai Betul. dari kita di broadcaster, kemudian jadi jurnalis. Iya. Nah, yang agak perlu kita garis bawahi ini juga di sini ada menjadi seorang pendai. Kita juga diajarkan Karena di ada sini. penyiaran Iya, Islamnya ya. Kita ada Islamnya. Betul. Jadi tetap relevan lah buat teman-teman yang udah di pondok pesantren, misalkan mau gabung dengan kita, diajari juga bagaimana berdakwah dengan baik gitu. Oke, aku mau bicara tentang isu yang lagi rame nih Mas. Kan banyak tuh yang bilang kalau anak komunikasi itu nggak punya tempat kerja yang jelas. Kalau misalnya dokter kan ya di rumah sakit seperti itu. Kalau misalnya komunikasi ini tuh nggak jelas gitu loh Mas. Banyak hal juga atau mungkin mahasiswa yang mengkhawatirkan hal itu. Nah menurut Mas itu seperti apa? Ya, balik lagi tergantung diri kita ya mungkin ya. Dimana diri kita mau nggak sih kita berproses, digempur, ditonjok lah, diinjak-injak bareng proses itu. Jadi kita sebisa mungkin kita harus berani bersaing di luar ini Mbak. Mulai skill kita kembangkan, jadi bukan hanya kita berbicara tentang dunia KPI saja. Misalkan kita hanya jurnalis sebagai broadcaster saja tidak, mungkin yang umum kita mulai menjadi di dinas-dinas misalkan kita pelajari juga mungkin ya. Jadi kita harusnya lebih mempunyai power gitu loh, karena kita yang global saat ini. Jadi seumpama ya kita di TNI nih, ya udah kita selamanya di TNI terus. Nah kalau kita di komunikasi misalkan di KPI sendiri, menurutku di sini kita malah lebih luas jangkauannya. Jadi kita harus bisa mempunyai power itu kita manfaatkan. Oke, Itu sih, berarti Mbak, teman-teman sih. KPI itu bukan nggak punya tempat ya Mas, tapi itu jangkauannya tuh luas banget. banget. Dan bahkan kalau misalnya dokter nggak pinter cara menyampaikan, mungkin juga pasiennya nggak akan Iya, mengerti, benar malah jadi sekali. miskom gitu ya. Benar. Jadi komunikasi itu nggak boleh disepelekan seperti itu. Pasti dong, harus kita Oke. kita harus berani bersaing lah intinya. Betul. Nah, di era media dan teknologi yang terus berkembang, menurut pandangan Mas ya, peluang anak KPI itu makin sempit atau makin luas? Karena kan banyak ya brand-brand yang mencari host live atau juga konten creator. Nah, kalau menyikapi studi kasus seperti ini, menurut saya malah ini sebuah peluang yang sangat menjanjikan. Kenapa? Karena kita sudah di era yang namanya era digital. Betul. Harusnya kan hal-hal seperti ini yang harus disiapkan kita selama kuliah.
Jadi mulai dari menjadi host, menjadi content creator dan sebagainya harus kita asah mulai dari sekarang karena di luar sana itu banyak yang memerlukan skill-skill seperti itu. Karena mengingat kita sudah di era digital. Apa-apa digital, apapun itu pasti digital. Berarti Itu besar banget ya Mas ya. Iya. Anak komunikasi ini untuk masuk ke dalam media-media ya. Karena Benar. apalagi zaman sekarang ya, zamannya di era digital gitu. Nah, yang terakhir, belum yang terakhir Mas ya. Skill apa yang wajib banget dipunyai mahasiswa KPI supaya siap bersaing setelah lulus? Menurut saya yang paling penting ya. Yang paling penting kita menjadi seorang yang bisa berbicara ya di depannya. Mungkin itu berarti public speaking kita. Mungkin yang minimal itulah yang kita bisa dapatkan karena dari komunikasi itu sendiri kan berarti kita harus bisa menyampaikan informasi kepada orang lain juga. Jadi skill kita berbicara, gaya komunikasi kita itu harus kita asah terus teman-teman. Jadi minimal kalau kita berbicara di depan sebagai pembukaan tahlilan misalkan lah, katakanlah seperti itu. Ya kita sebagai mahasiswa KPI juga ya harus beranilah, inilah aku sebagai lulusan KPI harus bisa dong jadi pembawa acara kan seperti itu ya. Mungkin itu yang paling penting juga. Oke, berarti sesuai judul ya, komunikasi. Jadi yang penting adalah menurut Mas Fahri adalah public speaking-nya. Ya, benar sekali. Nah, kalau tadi kita sudah ngebahas tentang KPI, terus mahasiswa KPI, sekarang aku penasaran tentang organisasi HMPS KPI ini Mas. Boleh. Mas kan sebagai ketuanya di periode 2025 sampai 2026. Tapi sebelum kita lanjut ke bahasan yang paling menarik ini, kita jeda dulu ya teman-teman. Dan tetap saksikan Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Selamat datang di Unisnu Jepara, tempat di mana mimpi, inovasi, dan masa depan bertemu. Sebagai universitas terkemuka, kami bangga menjadi rumah bagi generasi muda unggul yang siap menjadi agen perubahan dan berdaya saing global. Kami Unisnu Jepara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka untuk menjadikan mahasiswa kita memiliki kreativitas dan inovasi dalam rangka merespon tantangan Indonesia ke depan. Seluruh kegiatan universitas ini tentu ditujukan agar mahasiswa menjadi manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga pengayaan pengalaman praktis. Kehidupan kampus yang dinamis dilengkapi fasilitas modern dan pemanfaatan teknologi informasi yang lengkap, memastikan mahasiswa untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Menjadi mahasiswa Unisnu memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dunia baru, bertemu dengan orang-orang baru dan menambah pengetahuan. Unisnu akan menjadi langkah awal saya untuk mencapai tujuan dan harapan yang besar. Unisnu Jepara menawarkan beragam program studi unggulan yang terakreditasi dengan dosen dan dukungan fasilitas yang memadai kegiatan belajar mahasiswa untuk menggali potensi dan meraih impian mereka.
Here, I did not only learn about the science and management, but also about myself. I meet people, friends here with a similar interest and found a courage to pursue a big dreams. I believe Unisnu will be my first step to realize my big dreams and help me in achieving my life goals. Dengan visi dan misi yang jelas, kami tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga membangun masa depan cemerlang dan berdaya saing internasional. Unisnu Jepara, cendekia dan berakhlakul karimah. Kembali lagi bersama saya Uliana Umifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke Mas Fahri, kita lanjut pembincangan tadi ya Mas ya. Mengenai organisasi HMPS KPI, apa sih peran HMPS KPI dalam membantu mahasiswa meningkatkan skill? Nah, untuk teman-teman, HMPS KPI ini kan sebuah himpunan ya. Jadi di sini himpunan ini kita ya satu kesatuan di KPI. Jadi bukan hanya di semester 1 atau semester 2 atau semester 3 atau 4. Jadi semua teman-teman KPI yang dari semester 1 sampai 7 atau sampai 8 itu ya ikut juga di HMPS. Nah, di HMPS ini di sini kita berperan sebagai tempat untuk kita belajar, wadah untuk kita belajar, Mbak. Jadi misalkan materi-materi atau teori-teori teman-teman yang ada di kelas ini bisa kita praktekkan di HMPS ini, mulai dari kita manajemen teman-teman, bagaimana kita menjadi content creator misalkan kan seperti itu kita asah di HMPS gitu. Oke, anggotanya HMPS KPI itu dari semester berapa ke semester berapa? Nah, untuk anggota kepengurusan sendiri di HMPS KPI itu kita ambil dari semester 1 sampai semester 4. Oke Mas, tadi kan katanya HMPS KPI sebagai wadah. Nah, prokjanya HMPS itu ada apa aja Mas yang paling terdekat nih? Mungkin teman-teman yang pengen belajar bisa dong Mas. Oke, untuk program kerja dari KPI, HMPS KPI sendiri kita tidak jauh yang namanya dari 4 pillar yang saya sebutkan tadi, Mbak. Mulai dari public speaking dan seterusnya tadi. Nah, untuk yang terdekat nih, kita spill di sini Bapak berarti ya. Untuk yang terdekat buat teman-teman, kita ada nanti insya Allah di bulan depan setelah UAS, liburan nanti kita ada di bidang jurnalistik. Tunggu nanti keseruan kita bareng-bareng. Tunggu saja ya. Oke, itu nanti buat umum atau hanya buat mahasiswa KPI Mas? Rahasia. Rahasia, Ya, waduh. tunggu Jadi aja, ditunggu teman-teman. aja dipantau lewat IG-nya. Boleh Mas Nah, disebutkan IG-nya apa? di IG HMPS KPI Unisnu Jepara. Nah, boleh di-follow dan dipantau ya teman-teman untuk melihat keseruannya juga nanti acara terdekat di bulan depan tuh di corner jurnalistik. Jadi teman-teman yang tertarik bisa dipantau dulu mulai dari sekarang. Jangan Seperti sampai itu. ketinggalan ya. Iya, jangan sampai ketinggalan. Rugi banget soalnya gratis gak nih Mas? Kalau itu gratis kayaknya nih. Gratis. Nah, gratis. Jadi ya dipantau. Iya ya. Oke. Buat mahasiswa KPI emang sepenting itu nggak sih Mas HMPS itu? Kalau dari aku malah harus mengikuti ya untuk teman-teman KPI sendiri karena apa? Karena di sini kita belajar mulai kita berorganisasi. Jadi masuk kampus ya menurut saya sebagai percobaan awalan kita waktu tempat pertama kita berpijak ya menurutku di HMPS ini. Karena di sini kita mulai dari belajar dari tingkat prodi dulu sih sebelum kita ke fakultas maupun ke universitas. Gitu sih menurut sangat penting gitu. Oke, Mas Fahri ini kan sebagai ketua HMPS. Iya. Boleh dong Mas diceritain gimana sih ceritanya bisa menjadi ketua di periode kali ini? Aslinya pasti ya ada unsur kepaksa ya Mas. Waduh. Pasti ada unsur paksa sih. Entah kenapa teman-teman saat itu mempercayai saya. Tapi entah kenapa padahal saya dulu kan tidak terlalu aktif sih di MSKP itu ceritanya teman-teman. Mulai akhir-akhir semester 2 itu sebelum reorganisasi, saya mulai baru ditarik di
entah di kepanitaan dan sebagainya. Akhirnya saya shock untuk teman-teman ternyata mengusung saya saat itu ke pencalonan. Asalnya saya kaget, tapi ya udahlah mungkin ini jalan saya akan seperti itu sih. Harus kalau saya berani nyemplung di situ ya, aku harus bisa keluar dari zona itu. Mungkin itu ya udah kita jadiin aja kayak gitu sih Mbak. Dari aku. Seperti itu ya Mas ya. Iya, benar. Nah, tantangan menjadi pemimpin di HMPS KPI ada nggak Mas? Kalau tantangan dari aku sih mungkin gini, gimana kita menjaga kesolidan satu sama lain dan juga jangan sampai ada miskomunikasi yang sesama teman-teman karena lucu dong kalau kita Anak komunikasi, iya, anak tapi komunikasi malah miskom, Mbak. miskomunikasi. Tidak masuk ya. Iya betul Menurutku betul. sih itu sih tetap kita menjaga kesolidan karena di KPI kan teman-teman itu biasanya aktivis semua Mbak, aktivis semua. Jadi di sini ya bagaimana kita saling menjaga kesolidan di organisasi ini tetap berjalan dan juga berdampingan dengan organisasi Yang lain. lain. Berarti gitu. pada multi organisasi ya. Berarti anak KPI ini pada aktif banget ya Mas ya. Nah, pasti itu. Oke. Kalau Masnya sendiri ikut organisasi apa aja di Unisnu? Wah, kalau aku tak cobain aja coba mana sih yang membuatku penasaran kan gitu sih. Apa aja tuh? Boleh Kalau- di-spill dong Mas. Kalau aku di tingkat di tingkat fakultas kan aku ikut itu LPM fokus Mbak. Aku LPM itu juga. fokus, iya. Gimana kita belajar jurnalistik kan penting Iya. kan. Oh iya, pendidikan sesuai ya, KPI. Mas, ya, Iya, target, benar. Mas. Kemudian ada LPTQ Nurul Quran. Di situ Mm-mm. ya ini Islamnya di sini, makanya saya mengikuti. Nah, seperti itu. Kemudian di tingkat universitas, aku ikut yang namanya UKM Minba. Karena aku kenapa kayak ini asik gitu. Penasaran kan awalnya. Wah, ternyata di situ kita belajar tentang kedisiplinan dan sebagainya. Di situ aku cuman ikut 3 aja itu sih, Mbak. Oke, Mas Fahri lumayan aktif juga ya di organisasi. Nah, gimana sih cara Mas Fahri membagi perannya antara akademik, terus organisasi, dan juga kehidupan pribadi? Oke, kalau dari aku gini, aku itu setiap minggu ya, Mm-mm. aku selalu membuat yang namanya catatanku. Mulai dari tugasku ini, apa sih yang harus aku kerjakan, kemudian jadwal-jadwal apa sih, misalkan organisasi kan, anak undangan di sini dan sebagainya, itu aku catat aja tuh Mbak. Sampai banyak pun yang saya catat. Jadi setelah itu aku memilih mana sih yang saya prioritaskan. Tentunya kan tugas-tugas kuliah terlebih dahulu. Betul. Tugas-tugas kuliah kita utamakan, kemudian setelah tugas selesai kita baru ngatur organisasi gitu. Jadi tetap aman kalau kita ada catatan gitu kalau dari aku Mbak. Wih, ternyata Mas Fahri rapi banget ya secara administrasinya buat dirinya sendiri sampai membuat catatan untuk dirinya sendiri. Kadang kan nggak semua cowok gitu rapi seperti Mas Fahri, keren sekali. Boleh beri tepuk tangan dulu dong. Oke, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Mas, sebelum kita tutup perbincangan kita pada hari ini. Tips singkat dong buat calon mahasiswa baru yang lagi kepikiran untuk masuk KPI. Oke, kalau dari aku ini masuk KPI itu bukan sekedar bagaimana kita berarti berbicara ya, tapi bagaimana kita juga siap bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kamu ingin menjadi seorang komunikator yang berpengaruh di luar dan juga beretika, KPI lah tempatnya. Oke, terima kasih Mas Fahri. Iya. Nah, Sobat KPI, itulah perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Fahri yang di masa UASnya juga menyempatkan waktu untuk hadir di Bincang Pagi kali ini. Siap. Kalau aku panggilan KPI pasti datang. Oke, siap. Nanti Ini lain rumah kali kita... Siap. Dan juga terima kasih untuk para pendengar Sobat KPI yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Saya Uliana Umifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.